Pernah kepikiran nggak apa sih yang terjadi kalau sistem sinyal di tubuh kita itu mulai kacau? Hari ini, kita bakal kupas tuntas dua nutrisi luar biasa yang fungsinya kayak tim perbaikan internal tubuh khusus buat mengatasi nyeri dan melindungi saraf-saraf kita. Coba dibayangin sejenak. Gimana kalau ternyata jawaban buat beberapa jenis nyeri yang paling bandel sekalipun, itu bukan dari botol obat, tapi justru dari sesuatu yang udah ada di dalam sel kita sendiri? Yuk kita cari tahu bareng. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong apa sih musuhnya. Nyeri kronis itu ya bukan cuma sekedar rasa sakit biasa yang gak hilang-hilang. Ini jauh lebih rumit. Seringkali akarnya itu ada di kerusakan sistem saraf kita sendiri. Nah, lebih spesifik lagi nih, kita bakal fokus ke yang namanya nyeri neuropatik. Gampangnya gini, bayangin ini bukan kayak memar karena kejedot. Tapi ini lebih kayak kabel-kabel listrik di dalam tubuh kita, syaraf kita itu mulai korslet. Sinyalnya jadi ngaco, makanya muncul rasa sakit, kesemutan, atau bahkan kebas. Padahal nggak ada pemicu apa-apa dari luar. Nah, disinilah pahlawan pertama kita muncul, namanya asam alfa-lipoat, atau biar gampang, kita sebut aja ALA. Mungkin namanya udah nggak asing ya, tapi percayalah, perannya sebagai penjaga sel-sel kita itu jauh lebih keren dari yang kita kira. Jadi, ALA ini sebetulnya molekul yang diproduksi sendiri loh sama tubuh kita. Anggap aja dia itu kayak manajer super sibuk di pembangkit listrik sel kita. Tugasnya, mengubah glukosa jadi energi. Tapi, dia juga punya kerjaan sampingan yang super penting. Jadi satpam yang melindungi sel kita dari penjahat bernama radikal bebas. Nah, ini dia nih yang bikin ALA itu istimewa banget, kekuatan supernya. Dia itu amfifilik. Artinya apa? Artinya dia bisa kerja di mana aja. Mau di bagian tubuh yang banyak air atau yang banyak lemak, dia sikat semua. Keren kan? Dan yang paling penting, dia bisa nembus gerbang tol ke otak kita atau sawar darah otak. Jadi dia bisa langsung melindungi pusat komando kita. Oke, pahlawan nomor 1 udah. Sekarang kita kenalan sama pahlawan kedua. Yang ini pasti udah lebih familiar, vitamin B12. Gini deh, kalau ALA itu kayak penjaga umum yang lindungin seluruh benteng sel, nah B12 ini adalah pasukan khususnya. Misinya satu, melindungi jalur komunikasi kita, yaitu sistem saraf. Vitamin B12, nama kerennya kobalamin, ini adalah vitamin esensial. Artinya apa? Artinya tubuh kita nggak bisa bikin sendiri, jadi kita wajib dapat dari makanan loh. Tugas utamanya? Simpel tapi krusial, memastikan kabel-kabel saraf kita punya isolasi yang bagus. Kalau nggak ada B12, isolasinya rusak, sinyalnya bisa korslet, dan ya, muncullah berbagai masalah. Dan kalau kita lihat strukturnya, ini nih yang bikin B12 itu unik banget. Lihat deh, ada atom kobalt di tengah-tengah. Makanya namanya kobalamin. Bentuknya yang rumit ini tuh kayak kunci yang didesain khusus. Cuma dia yang bisa masuk ke lubang kunci reaksi-reaksi kimia penting buat kesehatan saraf. Vitamin lain nggak bisa. Oke, kita udah kenalan sama dua jagoan kita. Sekarang, bagian serunya, kita intip gimana mereka beraksi di medan perang. Gimana sih secara ilmiah cara mereka melawan rasa sakit dan melindungi saraf-saraf kita? Dan yang bikin kaget, ternyata para ilmuwan itu udah tahu kehebatan ALA dari dulu banget. Kutipan ini dari tahun 1959 loh. Udah dari zaman itu mereka tahu kalau ALA bisa mendaur ulang antioksidan lain kayak vitamin C dan E. Jadi ini bukan penemuan kemarin sore ya, ini ilmu yang udah terbukti puluhan tahun. Nah, ini dia alasannya kenapa ALA dapat julukan antioksidannya para antioksidan. Bentuk aktifnya si DHLA itu tugasnya kayak medik di tim. Jadi pas vitamin C atau E udah capek abis perang lawan radikal bebas, DHLA datang buat nge-charge ulang energi mereka. Jadi ini bukan cuma nambah satu pemain bertahan, tapi bikin seluruh tim bertahan kita jadi jauh lebih kuat. Jadi, strateginya ALA ini ada 3 lapis, canggih banget. Pertama, dia langsung hajar radikal bebasnya. Kedua, dia lucuti senjatanya dengan ngiket ion-ion logam yang dibutuhin si radikal bebas buat bikin kerusakan. Dan ketiga, ini yang paling cerdas, dia isi ulang amunisi kita dengan daur ulang antioksidan lain. Pertahanan yang komplit banget kan? Sementara itu, vitamin B12 misinya lebih fokus. Ingat kan soal isolasi kabel saraf tadi? Nah, selubung mielin namanya. B12 ini krusial banget buat mastiin isolasi itu tetap tebal dan bagus, biar sinyal listriknya lancar jaya. Gak cuman itu, dia juga aktif bantu perbaiki saraf yang rusak dan meredakan peradangan, bener-bener spesialis perlindungan saraf. Tapi ini kan teori ya, di dunia nyata gimana? Nah, ayo kita lihat datanya.
Studi ini ngukur tanda-tanda kerusakan sel di pasien dengan nyeri saraf karena diabetes. Lihat batang yang kiri, itu tingkat kerusakannya di awal. Terus, setelah cuma 70 hari dikasih ALA, lihat deh batang yang kanan. Anjlok banget kan? Ini bukti nyata kekuatan antioksidan ALA lagi beraksi. Terus gimana dengan B12? Ada penelitian yang lebih gila lagi. B12 diadu langsung sama obat resep buat nyeri saraf. Hasilnya cukup mengejutkan. Lihat sendiri deh, setelah 3 bulan, pasien yang dapat vitamin B12 ternyata skor nyerinya turun lebih banyak dibanding yang pakai obat itu. Ini bukti kalau kadang solusi nutrisi yang kelihatannya simpel bisa jadi super ampuh. Oke, ilmunya keren banget. Tapi, terus gunanya buat kita apa? Apa artinya ini di kehidupan sehari-hari? Yuk kita bahas aplikasi praktisnya. Nah, ini rangkumannya pas banget. Anggap aja ALA itu spesialis buat masalah-masalah yang disebabkan oleh stres oksidatif di seluruh tubuh, contohnya komplikasi diabetes atau masalah jantung. Sementara itu, B12 itu jagoannya buat urusan yang lebih fokus ke saraf dan otot, kayak nyeri punggung bawah. Jadi mereka bukan alat yang sama ya, mereka itu kayak perkakas khusus di kotak perkakas kesehatan kita. Masing-masing punya fungsi unik. Jadi, kalau ada satu hal yang paling penting buat diingat, ini dia. Kita harus berhenti mikir kalau ALA dan B12 itu cuma vitamin. Bukan. Mereka ini adalah molekul bioaktif yang super kuat, pekerja keras yang jadi pondasi sistem perlindungan dan perbaikan tubuh kita. Tentu, penting banget ya untuk diingat pembahasan kita kali ini tujuannya untuk edukasi. Jadi ini bukan pengganti saran medis. Kalau menyangkut kesehatan Anda, pastikan untuk selalu konsultasi dulu sama dokter atau tenaga kesehatan profesional. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang menarik. Seiring kita makin paham soal molekul-molekul canggih yang sebenarnya udah ada di tubuh kita, jangan-jangan kita lagi diambang penemuan cara baru yang lebih fundamental buat jaga kesehatan? Mungkin aja ya, masa depan pengobatan itu bukan cuma soal menciptakan obat baru, tapi juga tentang memaksimalkan potensi luar biasa yang tersembunyi di dalam nutrisi kita sendiri. Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.